Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa pencinta channel YouTube Abdullah Bijak, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang beberapa pernyataan-pernyataan hikmah atau kata-kata bijak yang selalu hadir dalam pikiran saya, dan saya berusaha untuk mengimplementasikan dalam kompetisi kehidupan di planet bumi ini. Pemirsa sekalian, yang pertama, dunia ini Allah menciptakan sebagai lahan untuk menanam amal. Karena itu janganlah kamu hadir di permukaan bumi ini dengan kehadiran yang sia-sia. Karena kehadiranmu adalah amanah Allah, amanah Rasul, amanah Al-Quran, amanah masyarakat, amanah keluarga, dan amanah diri pribadi. Kita lahir dalam keadaan suci. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, yang mulia. Juga manusia diciptakan oleh Allah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Allah menciptakan manusia dalam keadaan suci dan tidak ada perubahan kesucian itu. Karena itu, jika engkau telah berniat dan menjadi sebuah realitas untuk hadir di permukaan bumi ini sebagai amanah, maka engkau harus mempertahankannya. Semua pemirsa sekalian, janganlah engkau hadir di permukaan bumi hanya sekedar hadir belaka, menjadi panggung sandiwara, menjadi sampah masyarakat terhadap pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadilah engkau sebagai pewaris Nabi. Dalam teori sosial bahwa manusia profetis, manusia yang berkarakter kenabian. Karena itu perbanyaklah amal. Allah tidak melihat pikiranmu, tidak melihat kegagahan, kecantikanmu, kekayaanmu, tetapi seberapa amal yang kamu lakukan untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, janganlah engkau menyesali diri jika engkau diterjunkan di permukaan bumi ini. Karena apabila engkau menyesali, maka engkau telah mengingkari daripada kadarmu sendiri. Kata Isa alaihissalam yang disebutkan oleh teman-teman Nasrani Yesus Kristus, wahai manusia, janganlah kamu menyesali diri atas segala kesalahan dan dosamu. Siapa suruh kamu
terjun di permukaan bumi. Orang yang sudah rela untuk turun di muka bumi ini, maka dia dengan rela tidak menyesali atas segala kesalahan dan dosa. Yang ketiga, dosa dan kebaikan sejalan seiring. Karena itu, setiap orang berbuat baik, terkadang pula dia berbuat dosa. Setiap orang berbuat dosa, pasti dia banyak menyusuli dengan kebaikan. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, "Watbi'i sayyatal hasanah wa khaliqin nasi bihulkin hasan." Hendaklah setiap jiwa itu mengikutkan kebaikan terhadap kesalahan yang dia lakukan. Pemirsa sekalian, karena itu terkadang orang berbuat baik, terkadang orang berbuat dosa atau kesalahan. Berarti hidup ini tidak ada yang pasti. Kadang dingin, kadang datang panas, kadang emosi, kadang sabar, kadang ada kekayaan, ada kemiskinan, kadang masyarakat tertindas dan ada penindas, kadang bahagia, kadang sengsara. Kalau begitu, di bumi ini adalah panggung sandiwara. Tidak ada yang pasti. Ternyata yang pasti adalah perubahan dari sengsara menjadi bahagia, dari bahagia kembali sengsara. Karena itu, sebagai orang yang bijaksana menghadapi masalah, selalu kita berpikir setiap ada masalah pasti ada solusi. Fa inna ma'al usri yusra, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Yang keempat, pemirsa sekalian, adalah memang hidup ini manusia selalu tampilkan yang palsu. Ternyata dalam filsafat eksistensi yang dikembangkan oleh Friedrich Nietzsche bahwa manusia dalam melakoni kehidupan serba kepalsuan. Abdullah pakaiannya baju batik, rambut sudah dicukur, kumis sudah dicukur, jenggot, sehingga kelihatan tampan dan muda, sangat muda. Padahal ketika, pemirsa sekalian, ketika kita melihat keaslian eksistensi manusia, gimana kalau rambutnya panjang? Gimana kalau kumis alis dan seterusnya, jenggot yang panjang? Gimana kalau dia tidak pakai baju dan seterusnya? Ternyata orang menilai seseorang, dia hanya melihat dari tampilan lahirnya. Karena itu dalam filsafat mengajarkan kepada kita bahwa melihat realitas dengan menggunakan dua kacamata, kacamata fenomenon dan kacamata noumenon. Melihat gejala, tetapi jangan lupa melihat inti daripada gejala itu. Orang yang perempuan yang pakai pakaian mewah, kemudian kosmetik yang mewah, mobil mewah, rumah mewah, itu semua adalah kepalsuan. Pemimpin yang tertinggi kemudian menindas rakyat, itu adalah penampilan. Karena itu, kalau orang mau melihat isi daripada manusia, kau datang dari dalam keadaan kosong dan kembali dalam keadaan kosong. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Istilahnya, you are from zero and then final in zero. Jadi dari nol ke nol. Atau boleh bahasa mungkin from zero go to the zero. Kemudian
pemirsa sekalian, hargailah orang-orang itu sebagaimana menghargai dirimu sendiri. Karena apabila engkau menghargai seseorang hanya melihat dari aspek luar, maka penghargaanmu itu terbatas daripada identitas yang ada pada diri seseorang. Contoh, saya melihat seorang bupati, seorang wali kota, seorang camat, seorang presiden, seorang imam, dan seterusnya. Kalau saya hanya melihat dari posisi jabatan, maka aku ada gap antara dia dengan aku. Karena itu kita akan merasa rendah di hadapan mereka, padahal mereka juga terkadang rendah di hadapan orang lain. Perasaan rasa rendah pada dirimu itu juga yang ada pada diri yang lain. Kalau begitu, melihat orang jangan lihat dari aspek posisi lahiriah, tetapi esensi manusia itu sendiri. Apa? Manusia punya ruh. Manusia selalu ingin melakukan kebaikan, dan manusia tidak ingin melakukan kejahatan. Pertanyaan, kenapa kamu ketika menjadi pemimpin menindas orang-orang yang dipimpin, padahal hatimu tidak menginginkan untuk melakukan itu? Karena kamu punya hati ada rasa cinta, orang-orang yang kau tindas ada rasa cinta. Perasaan cinta itu adalah sama, berada pada hati yang suci, hati yang tulus. Berarti kalau begitu pemirsa sekalian, kamu menghargai, menghormati orang sebagaimana harga diri atau penghormatan terhadap dirimu. Bila engkau menindas orang lain, itu berarti kamu telah menindas dirimu. Bila engkau merendahkan orang lain, kamu telah merendahkan dirimu. Bila engkau mencelakakan orang lain, berarti kau telah mencelakakan dirimu. Karena apa yang ada pada orang, itu juga yang ada pada dirimu. Yang lebih fatal lagi pemirsa sekalian adalah merendahkan, menindas, mencelakakan, menghina, memfitnah orang lain. Itu berarti secara tidak langsung dia telah menindas, menghina, mencelakakan, memfitnah penciptanya. Karena manusia itu, kata Masaka Takeshita tentang eksistensi diri manusia, seorang pemikir Jepang mengatakan, manusia adalah imago Dei. Manusia itu adalah citra Tuhan. Karena itu pemirsa sekalian, dalam kata-kata bijak ini marilah kita membijaksanai terhadap apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Karena dirimu adalah diri makrokosmos yang melekat, dirimu adalah diri sosial yang melekat pada dirimu. Begitu pula sebaliknya. Semoga pernyataan hikmah, kata-kata bijak ini bisa memberikan inspirasi atau memberikan motivasi kita untuk senantiasa bijak dalam berpikir, bijak dalam berkata, dan bijak dalam bertindak. Itulah hakikat dari manusia yang memiliki sifat cinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.